Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah membaca pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan terus bersemangat untuk mengikuti mata kuliah pada hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis keterampilan membaca, dan kalian juga sudah mengerjakan kuisnya. Banyak yang hasilnya sudah bagus ya, ada yang nilainya 80, 90, 100, tapi juga ada satu kemarin yang nilainya jelek. Mungkin karena tidak membaca atau menyimak materi ya. Oleh karena itu, saya minta mahasiswa untuk, walaupun kuliah ini daring, harap untuk benar-benar menyimak materi yang disampaikan oleh dosen. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita bahas, yaitu tentang kemampuan membaca dan strategi peningkatannya. Kemampuan membaca dan strategi peningkatannya dibagi atas dua hal atau dua kelompok besar, di mana strategi ini merupakan strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan dan membaca lanjut. Jadi dibedakan antara strategi untuk membaca permulaan dan juga strategi untuk membaca lanjut. Untuk membaca permulaan itu diberikan bagi siswa kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar, sedangkan untuk membaca lanjut diperuntukkan bagi siswa kelas 3 sekolah dasar dan di atasnya. Latihan membaca permulaan menurut Supriyadi diantaranya adalah latihan lafal, baik itu vokal maupun konsonan, latihan nada atau lagu ucapan, atau bisa disebut sebagai intonasi ya, kapan menggunakan intonasi tanya, kapan menggunakan intonasi seru, dan juga pernyataan yang menyatakan berita. Kemudian latihan penguasaan tanda-tanda baca, latihan pengelompokan kata atau frase ke dalam satuan ide, latihan kecepatan membaca dari kata pertama ke kata kedua, dari lajur kiri ke kanan, latihan ekspresi, yaitu membaca dengan perasaan. Nah, tahapan membaca permulaan menurut Darmiati dan Budiasih, ada pramembaca. Nah, ini kan untuk membaca permulaan, ini kan untuk siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, sehingga benar-benar memulai dari dasar. Ini yang dipelajari adalah yang benar-benar dasar. Dimulai dari kegiatan pramembaca. Pramembaca itu adalah kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan membaca itu dilakukan, yaitu bagaimana sikap duduk yang baik, cara meletakkan atau menempatkan buku di meja, cara memegang buku, cara membalik halaman, dan bagaimana cara melihat atau memperhatikan gambar atau tulisan. Nah, untuk tahapan dari membaca, ada pelatihan mengenai lafal dan intonasi, di mana kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat yang sederhana, di mana siswa diminta untuk menirukan guru. Jadi guru terlebih dahulu, kemudian siswa menirukan kalimat yang disampaikan oleh guru. Kemudian juga pengenalan huruf-huruf secara bertahap sampai pada 14 huruf. Nah, selanjutnya proses pengenalan kata pada membaca nyaring. Membaca nyaring ini juga umumnya untuk siswa sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3, di mana pelajaran yang diberikan adalah tentang huruf kecil dan huruf besar pada alfabet. Kalau memang untuk kelas dasar, mereka menyebutnya sebagai huruf besar ya. Tetapi untuk kelas atas seharusnya sudah dipahamkan bahwa huruf besar itu tidak ada, yang ada adalah huruf kapital. Kemudian bagaimana mengucapkan bunyi pada huruf seperti pada konsonan tunggal,
vokal, konsonan ganda, dan huruf diftong. Menggabungkan bunyi, bagaimana menggabungkan bunyi sehingga membentuk kata, variasi bunyi U dan O, menerka kata dengan menggunakan konteks, dan bagaimana menggunakan analisis struktural untuk identifikasi kata seperti kata ulang, kata majemuk, dan juga imbuhan. Nah, bisa diperhatikan untuk strategi kelas rendah dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca, ada metode abjad atau alfabet. Ini siswa dikenalkan pada huruf-huruf ya. Kemudian metode eja, di mana siswa belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf per huruf. Ada metode suku kata dan juga metode kata. Metode suku kata itu adalah metode yang diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi, bu, bebo, caci, cu, ceco, dan seterusnya. Kemudian metode kata ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsional, dan kontekstual. Bermakna itu artinya kata tersebut ada maknanya, berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, dan kontekstual, artinya kontekstual itu cocok untuk siswa SD gitu. Nah, siswa kelas rendah ini dikenalkan dengan kata yang terdiri atas 2 huruf terlebih dahulu. Jadi untuk permulaan mereka dikenalkan dengan kata yang terdiri atas 2 huruf terlebih dahulu, misalnya baju, kemudian buku, dan seterusnya. Kemudian ada metode kalimat atau global, ini di atas dari tataran metode kata, di mana siswa diajarkan bagaimana membaca kalimat secara utuh, tentunya adalah kalimat yang sederhana. Kemudian ada metode SAS, Structural Analytic Synthetic. Nah, metode SAS ini adalah metode yang cukup unik ya untuk siswa sekolah dasar, di mana terdapat 3 tahap dalam pembelajarannya. Yang pertama, diajarkan bagaimana menjadikan kalimat menjadi kata. Jadi guru menunjukkan terlebih dahulu sebuah kalimat utuh ya. Kemudian diajarkan bagaimana menguraikan kalimat tersebut menjadi kata-kata. Tahapan yang kedua, mereka diajarkan bagaimana menguraikan kata menjadi suku-suku kata. Jadi menjadi yang lebih kecil lagi. Dan kemudian yang ketiga, mereka diajarkan bagaimana menguraikan suku kata menjadi huruf. Jadi dari tataran yang tinggi ke tataran yang rendah. Jadi dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang tidak kompleks. Misalnya saja, seorang guru menyebutkan kalimat ini ibuku. Nah, mereka diminta untuk menguraikan. Oh, ini ibuku itu terdiri atas 2 kata. Kata ini dan kata ibuku. Kata ini dibagi lagi. Oh, kata ini terdiri atas 2 suku kata, i dan ni. Sedangkan ibuku terdiri atas 3 suku kata, i, bu, ku. Seperti itu ya. Jadi metode SAS ini metode yang cukup unik dan seharusnya guru sekolah dasar ya, mereka punya inisiatif untuk mengajarkan siswa menggunakan metode SAS ini. Kemudian selanjutnya ada metode 4 tahap Steinberg, 4-step Steinberg method. Namanya saja 4 tahap, memang ada 4 tahap dalam strategi ini, yaitu yang pertama mengenal kata dan maknanya, di mana siswa diminta untuk membaca kata, di mana kata tersebut ada gambarnya, gitu ya. Misalnya perpustakaan. Itu di situ ada gambar perpustakaan dan juga ada kata perpustakaan gitu. Tahap yang pertama seperti itu, mengenal kata dan maknanya, tapi di situ ada gambarnya. Yang kedua, siswa diminta untuk memahami kata yang dibacanya tanpa ada gambar.
Itu tahap yang kedua. Jadi tahap yang pertama dengan gambar, tahap yang kedua tidak atau tanpa gambar. Kemudian yang ketiga membaca frase atau kalimat. Ini Anda sudah tahu frase itu seperti apa? Frase itu tidak melebihi batas fungsi ya. Artinya bahwa tidak ada predikat di situ. Contohnya adalah anak cantik, siswa pandai, itu disebut sebagai frase. Kalau kalimat, kalimat itu sudah ada predikatnya. Misalnya adalah ibu memasak. Nah, itu sudah disebut sebagai kalimat. Kemudian yang keempat, siswa diminta untuk membaca teks atau wacana, di mana ini tatarannya lebih tinggi dibandingkan kalimat. Itu adalah metode 4 tahap Steinberg. Selanjutnya, bagi siswa kelas rendah, guru bisa menggunakan strategi kartu huruf yang berwarna. Jadi dengan penggunaan kartu huruf itu kan lebih menarik ya. Jadi siswa akan terinisiatif atau lebih semangat untuk membaca. Strategi gambar yang menarik dan gambar yang ada di buku. Strategi benda nyata yang ada di lingkungan sekolah, karena bagaimanapun siswa sekolah dasar itu membutuhkan benda-benda yang konkret, benda-benda yang ada, yang nyata di lingkungannya. Kemudian strategi nyanyian atau bernyanyi dari materi yang diajarkan. Nah, ini unik. Bahkan dulu waktu saya SMP, ada satu guru seni musik ya, dimana dia materinya kan materi yang agak sulit ya. Materi tentang seni musik itu tidak semua orang bisa menguasai. Sehingga beliau ini memudahkan kami untuk memahami tentang seni musik itu dengan menggunakan lagu. Jadi dilagukan. Tulisannya itu dinyanyikan sehingga mudah untuk dipahami gitu. Baik, itu adalah strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca bagi kelas rendah. Nah, selanjutnya kita masuk pada pemahaman interpretatif untuk siswa tingkat lanjut. Siswa tingkat lanjut itu bisa di atas kelas 3 SD, di mana mereka diajarkan untuk mampu menafsirkan fakta dan informasi dalam bacaan. Beberapa pemahaman interpretatif diantaranya membuat kesimpulan, generalisasi, mencari hubungan sebab akibat, membuat perbandingan, dan juga menemukan hubungan antar proposisi. Nah, ini ada metode SQ3R untuk tingkat lanjut, bisa untuk mahasiswa juga. SQ3R kemarin sudah saya jelaskan ya. S itu survei atau menyelidiki, di mana mahasiswa itu memeriksa judul pada setiap bab, atau bisa membaca ringkasan di akhir buku. Kemudian question atau menanyakan, ya, mengubah judul itu menjadi berbentuk pertanyaan. Kemudian read, di mana mulai membaca untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang telah diajukan. Kemudian recite atau mendaras. Deres itu ya, deres. Mendaras itu adalah mengucap kembali dengan suara lantang jawaban yang telah ditemukannya dalam pembacaan. Nah, yang terakhir ada review atau mengulangi, di mana pada tahap ini siswa juga mengingat-ingat kembali perincian dari masing-masing ide inti. Selain SQ3R, ada beberapa strategi membaca lainnya untuk tingkat lanjut. Ada PHRST, Preview, Question, Read, State, and Test. Ada SQ3R, ada PH4R. Nah, coba untuk PHRST, yaitu ada Preview, Question, Read, State, dan Test. Nah, Preview di sini kegiatannya adalah siswa mengamati atau membaca sekilas, kemudian mengaitkan dengan hal-hal yang mereka ketahui sebelumnya, khususnya terkait pada topik. Question itu bertanya, read itu mulai membaca ya. Kemudian
State. State itu artinya adalah membuat ringkasan dengan kata-kata sendiri. Nah, yang terakhir tes. Tes di sini misalnya guru memberikan kuis ya, untuk menguji pemahaman dari siswa. Kemudian ada SQ3R yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada PH4R, ada preview, question, read, reflect, recite, dan review. Nah, reflect itu kira-kira apa ya? Reflect itu adalah merenungi atau memahami dan menjadikan informasi itu bermakna. Jadi setelah melakukan pembacaan secara sekilas, kemudian bertanya, kemudian mulai membaca. Nah, selanjutnya adalah merenung gitu ya. Refleks itu merenung, memahami, menjadikan informasi yang dia dapatkan itu menjadi bermakna, entah bagaimana caranya ya dengan dipahami itu. Kemudian recite atau mendaras itu tadi. Dan yang terakhir ada review atau mengulangi atau mengkaji ulang. Ada lagi strategi point, purpose, overview, interpret, note, and test. Purpose itu kan tujuan ya, dimana seorang guru menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari apa yang akan dibaca. Kemudian overview itu melakukan peninjauan secara umum. Interpret itu menafsirkan isi bacaan, kemudian note itu mencatat isi rinciannya apa, dan yang terakhir tes. Tes itu menguji pemahaman ya. Ada lagi strategi DRTA. Strategi DRTA di sini adalah siswa membuktikan dan memprediksi. Jadi ketika membaca, siswa itu membuktikan dan memprediksi. Jadi bukan hanya membaca saja, tetapi juga membuktikan dan memprediksi itu tadi. Nah, kegiatannya ada tahap prabaca, di mana guru memperkenalkan bacaannya secara garis besar, kemudian siswa membuat prediksi. Kemudian pada tahap membaca, siswa membaca dalam hati untuk mengecek prediksinya. Kemudian siswa itu melakukan pengujian terhadap prediksi. Jadi ketika membaca, dia menguji prediksinya ini betul apa tidak ya. Kemudian yang terakhir ada tahap pasca baca, yaitu menguji pemahaman, bisa dengan menceritakan kembali atau bisa dengan cara membuat gambar atau diagram atau peta konsep. Nah, ini dulu ketika saya kuliah ada salah satu dosen yang unik. Jadi di setiap pertemuan mahasiswanya diminta untuk membuat peta konsep. Nah, memang tujuan dari membuat peta konsep setelah membaca itu adalah untuk menguji pemahaman juga. Apabila paham dengan isi bacaannya, maka dia bisa membuat peta konsep yang baik, peta konsep yang utuh, runtut, dan benar-benar sesuai ya tingkatan-tingkatannya itu ya. Selanjutnya ada strategi KWL, know, want to learn. Nah, strategi KWL ini ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah apa yang telah diketahui. Kemudian yang kedua, menentukan apa yang ingin diketahui. Jadi yang pertama, apa yang sudah diketahui dulu. Kemudian menentukan apa yang ingin diketahui. Yang ketiga, mengingat kembali apa yang mereka atau siswa tersebut telah pelajari atau apa yang sudah siswa dapatkan setelah membaca. Nah, jadi strateginya KWL ini ada 3 tahap itu. Nah, selanjutnya kemampuan membaca berita. Ini
tambahan ya, karena kita ini tiap minggu tiap pertemuan harus ada yang dikerjakan gitu loh. Jadi bukan hanya teori saja, tetapi juga benar-benar mata kuliah ini benar-benar membuat kalian untuk aktif membaca. Nah, untuk pada pertemuan keempat ini, kita akan praktik untuk membaca berita. Apa itu berita? Apa saja ciri-ciri berita? Apa saja unsur berita? Keterampilan apa yang perlu dikembangkan dalam membaca berita? Dan bagaimana langkah-langkah membaca berita serta contoh berita dan bahasannya. Tentu kalian sudah tahu ya berita itu apa. Nah, untuk saat ini yang akan kita pelajari adalah berita di surat kabar ya, baik itu surat kabar online ataupun cetak. Yang perlu digarisbawahi dalam slide ini adalah bahwa berita itu adalah informasi tertulis yang berisi fakta yang sudah ditafsirkan. Sudah ditafsirkan oleh siapa? Oleh wartawan atau oleh reporter yang membuat berita itu. Ya. Isinya beragam, bisa politik, olahraga, seni, ilmu pengetahuan, dan juga temuan. Nah, surat kabar ini mengapa disebut sebagai fakta yang sudah ditafsirkan? Karena memang surat kabar ini tidak lepas dari berbagai kepentingan. Bisa untuk kepentingan bisnis, supaya banyak yang membeli koran itu ya, dengan judul-judul yang bombastis, dengan judul-judul yang kontroversi ya. Kemudian bisa juga untuk kepentingan politik dan juga misi dari penerbit itu. Oleh karena itu, dalam membaca surat kabar harus bersikap kritis. Apa saja ciri-ciri berita di surat kabar? Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Yang tadi saya sampaikan. Nah, penafsiran yang dibuat oleh wartawan tidak semuanya sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, jadi harus hati-hati dalam membaca surat kabar. Jadi, kalau membaca surat kabar, apalagi online, lebih baik tidak hanya satu ya yang dibaca, tapi juga kita mencari pandangan dari surat kabar yang lain. Apa saja unsur-unsur berita? Ada judul berita, tentu saja ya. Ada teras berita. Teras berita ini berisi setting peristiwa, baik itu tempat atau waktu peristiwa itu terjadi. Kemudian isi berita. Isi berita ini bagian utama yang berisi detail peristiwa. Apa saja keterampilan dasar membaca berita? Nah, ini bisa disimak ya, bahwa untuk keterampilan dasar membaca berita, ini ada kemampuan membaca literal. Kalau literal, itu berarti semuanya ada di teks. Misalnya, sudah ada ya di teks, kemudian kalian ditanyakan lagi, apa judul berita itu? Menyatakan kembali apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana, di mana semua itu sudah ada di teks. Itu disebut sebagai membaca literal. Nah, kalau membaca kritis ini berbeda. Kita harus benar-benar memahami. Membacanya juga harus dengan membaca kritis. Ya. Kemampuannya apa saja, seperti menemukan masalah utama yang melatar belakangi peristiwa, mengungkapkan fakta-fakta lain, siapa aktor yang terlibat, momen-momen yang berhubungan dengan peristiwa, bagaimana dan mengapa bisa terjadi, dan juga membandingkan isi berita satu dengan surat kabar yang lain, menilai keakuratan fakta, dan juga menghubungkan peristiwa yang terjadi dengan peristiwa lain di masa lampau. Nah, itu ya. Menduga dampak yang terjadi atas peristiwa yang diberitakan. Ini merupakan kemampuan membaca kritis berita. Nah, bagaimana langkah-langkah membaca berita? Ada beberapa langkah ya. Ada prabaca, seperti itu ya. Langkah-langkahnya untuk prabaca. Kemudian saat membaca bisa dipahami dulu judulnya dengan cermat, lebih teliti pada teras berita, menemukan masalah, fakta, dan mengapa
mengapa peristiwa itu terjadi. Dan pasca baca itu setelah kegiatan membaca dilakukan, bisa dilakukan kegiatan membandingkan berita itu dengan berita lain, menilai keakuratan fakta, dan juga menghubungkan dengan peristiwa lain di masa lampau, dan juga memprediksi dampak yang terjadi. Nah, tindakan lanjutannya bisa menulis surat pembaca, membuat komentar biasanya ya, atau menulis isi terkait berita yang diekspos. Nah, ini ada contoh berita 1, contoh berita ada 3 slide ya. Kemudian ada contoh berita 2. Ini peristiwanya sama, yaitu tentang demo Omnibus Law. Omnibus Law di sini kita kan sekarang masih dalam masa pandemi corona ya, di mana demo tersebut kan melibatkan banyak orang ya. Takutnya di sini ada ancaman klaster COVID-19 baru. Nah, berita 1 dan berita 2 sama membahas tentang itu. Nah, kira-kira perbedaannya di mana? Nanti kita akan membahas di forum diskusi di e-learning. Diskusi pertemuan 4. Sebenarnya saya minta untuk buat tabel seperti ini, tapi di e-learning tidak bisa ya. Jadi di komentari aja seperti biasanya di forum diskusi. Baik, itu saja materi pada hari ini. Mohon maaf karena agak cepat ya, karena agak kesulitan jika dimasukkan ke YouTube jika terlalu panjang durasi waktunya. Baik, terima kasih. Jangan lupa dikerjakan kuisnya, jangan lupa aktif di forum diskusi, dan bertemu lagi minggu depan di materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.